Sebelum jadi legenda sepak bola, dulunya King Messi dianggap nyaris tak punya masa depan. Orang pertama yang menyadari talenta Messi adalah neneknya sendiri. Bahkan beliau sering berkata, kalau suatu saat nanti cucunya itu akan jadi pemain kelas dunia. Hampir setiap hari, Messi diajak untuk menonton pertandingan klub favorit mereka, yaitu Grandoli. Ketika sedang asik menonton, Messi melihat pelatih itu kebingungan karena kekurangan pemain. Menyadari hal itu, Messi yang pemalu tiba-tiba bilang ke neneknya kalau dia ingin main. Seketika saja beliau langsung merekomendasikan cucunya ke pelatih. Karena tak ada pilihan lain, pelatih itu pun setuju dan lalu memberikannya sebuah jersey. Setelah masuk ke lapangan dengan penuh semangat, Messi menunjukkan kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar. Meski postur tubuhnya lebih kecil dari yang lain, namun kelincahannya di atas rata-rata anak seusianya. Disitulah pelatih Grandoli menemukan bakat seorang Lionel Messi, dan karena kelincahannya itulah Messi dijuluki sebagai La Pulga atau si kutu. Pada usia 6 tahun, Messi berhasil masuk ke Akademi Newell's Old Boys yang ada di kota Rosario. Setiap kali bertanding, pelatih lawan selalu frustasi dan harus bergonta-ganti strategi untuk menghentikan aksinya. Selama beberapa tahun di sana, Messi berhasil mencetak 500 gol dan hanya menelan beberapa kekalahan saja. Di tengah ambisinya jadi pesepak bola, tiba-tiba masalah datang menerpa. Seorang dokter mendiagnosis bahwa Messi menderita defisiensi hormon yang membuat pertumbuhannya akan terhenti. Mau tak mau, Messi harus menjalani terapi hormon setiap hari supaya bisa tubuh tinggi seperti yang lain. Namun karena biayanya yang sangat mahal, keuangan keluarganya pun dipertaruhkan. Sang ayah yang tak ingin menyia-nyiakan bakat Messi lalu mengajak putranya pergi ke Spanyol untuk mengikuti seleksi di Barcelona. Beruntung para pemandu bakat di sana menyadari betapa luar biasanya talenta yang dimiliki La Pulga. Tanpa ragu, Messi langsung direkrut ke Akademi La Masia. Bahkan pihak Blaugrana siap menanggung seluruh biaya pengobatannya. Keputusan tim Katalan memboyong Lionel Messi akhirnya berbuah manis. Di usia 17 tahun, La Pulga melakoni debut pertamanya bersama tim senior Barcelona di bawah arahan pelatih Frank Rijkaard. Namun lonjakan performa Messi baru benar-benar terasa ketika memasuki era kepelatihan Pep Guardiola pada tahun 2008. La Pulga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki pemain lain. Teknik dribble yang dikombinasi dengan akselerasi tingkat tinggi membuat bola seakan lengket di kakinya. Celah sekecil apapun bisa ia manfaatkan untuk menciptakan gol maupun assist. Setiap sentuhannya punya daya magis tersendiri. Satu-satunya cara untuk menghentikan King Messi adalah dengan melanggarnya, dan itu sering dilakukan oleh para pemain Real Madrid, terutama Sergio Ramos. Sejak saat itu, Messi menjelma jadi monster lapangan hijau yang mustahil dihentikan. Kejayaan Barcelona pun tak bisa dibendung. Tim Spanyol itu sampai merasakan yang namanya tsunami trofi. Begitu pula dengan Messi, berbagai macam rekor dan penghargaan individu terus-menerus diraihnya setiap musim. Bahkan dia berkali-kali dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia. Meski sudah jadi mega bintang sepak bola, ternyata Messi tak pernah melupakan neneknya. Dia sering berselebrasi mengangkat tangan ke atas untuk mengenang jasa beliau yang sudah tiada. Sayangnya, mau sehebat apapun King Messi, fans fanatik Cristiano Ronaldo tidak akan pernah mengakuinya sebagai GOAT sepak bola. Tapi, bagaimana menurutmu?